Crazy in Love, Chapter 8, Mengejar Cinta. Sesuai informasi yang diterima Mariska, taksi itu menurunkan ketiganya di kawasan sebelum lampu merah. Sudah sampai, ucap supir taksi setelah mobil warna biru itu menepi dan berhenti di depan sebuah bangunan penginapan yang tak terlalu besar. Kira-kira hanya terdiri dari 6 lantai saja ke atasnya. Turun di sini, Mer, tanya Hana, memperhatikan keluar kaca taksi. Kawasan yang tidak ia datangi sebelumnya. Iya, masa mau turun pas di depan tokonya? Jawab Mariska. Sudah buruan, imbuh Mariska, memerintah kedua temannya itu segera turun. Sebelum turun dari taksi, Zahra membayar ongkos taksi lebih dulu dengan uang kontan. Hana dan Mariska tentu hanya menjadi pasukan pendukung dirinya saja dalam mengejar cinta. Mungkin buat mereka itu tak lain sebuah pembelajaran. Siapa tahu nanti mereka bernasib sama, jatuh cinta pada seorang cowok dan harus memperjuangkan cintanya yang masih tak mendapat jawaban. Di sebelah mana toko swalayannya? Tanya Hana sambil mengamati semua bangunan yang terdapat di kanan kiri jalan. Bisa nggak bersikap santai? Tegur Mariska yang tidak suka melihat Hana memperhatikan dengan berlebihan. Iya ini anak, baru aja masih di dalam negeri, satu kota lagi, sudah rempong bawaannya, sambung Zahra, ikutan menghardik Hana. Apa masalahnya sih mengamati? Siapa tahu esok nanti bermanfaat. Balas Hana tidak terima. Masalahnya, kalau kita terlalu menampakkan diri sama kebingungan kita, menyenangkan para orang yang punya niat tidak benar, semisal penjamret gitu, kata Zahra memberi penjelasan. Oh gitu ya, seru Hana, mulai memahami maksud dari teguran tadi. Ini anak di kelas pintarnya nggak bisa ditandingi, tapi nggak cukup cerdik di luar, ujar Mariska sedikit menyinggung Hana. Hana yang tidak terima diledek demikian memukul bokong Mariska dengan tas ransel yang seketika ia lepas tadi. Tidak menyangka akan mendapat serangan fisik, Mariska tidak bisa menghindar. Ia menjerit kaget, kedua tangannya mengusap bokongnya saat itu juga. Sorry ketua kelas, sorry, jangan mudah tersinggung atuh, ucapnya sambil senyum-senyum. Hana kembali mengulangi pertanyaannya yang tadi tidak dijawab oleh Mariska. Masih Mariska tidak menjawabnya. Ia malah menarik tangan Hana dan juga Zahra melangkah ke trotoar jalan. Tempat yang mereka kunjungi bukanlah area perbelanjaan di mana banyak toko berjejer serta pedagang makanan di pinggir jalan. Namun juga tidak sepi mengingat masih berada di jalan utama sebelum kawasan pemukiman. Oh, itu tokonya, seru Mariska menunjuk sebuah toko swalayan yang buka hingga jam 9 malam. Ia mempercepat langkah kaki dan memaksa dua temannya berjalan cepat juga. Namun kira-kira sudah kurang dari 7 meter, langkah kaki Zahra malah terhenti. Loh, kenapa berhenti? Seru Hana bertanya. Alasanku ke toko itu apa? Kata Zahra, malah balik bertanya, meminta ide dari kedua temannya. Oke, kita duduk dulu, pikirkan alasan apa baru masuk, seru Mariska. Duduklah ketiga wedding pitch di pinggir trotoar jalan. Sambil memeras otak, mereka menghadap ke jalan raya, membiarkan kendaraan lalu lalang di pupil mata mereka. Gimana kalau kita bilang mau jenguk teman sakit, tapi nggak bawa apa-apa? Rumahnya dekat sini, kata Zahra, penuh semangat. Cukup masuk akal. Gimana menurutmu Hana? Sahut Mariska. Kayaknya paling masuk akal ketimbang bilang nyasar lagi kayak tempo hari. Sungguh memalukan aku rasa. Jawabnya menyetujui ide itu. Kalau gitu, let's go girl, seru Mariska. Ia mengawali diri bangun dari duduknya. Kemudian disusul oleh Zahra, barulah Hana yang terakhir. Melangkah mereka menuju toko swalayan di mana Kabir nyambi bekerja setiap pulang sekolah. Sebenarnya toko itu tak jauh dari rumah Kabir, tepat di pertigaan menuju kawasan pemukiman. Di sanalah ia beserta ibu dan kakak perempuannya tinggal. Ibu dan kakak perempuan Kabir setiap hari mengelola warung makan yang berada di ujung pertigaan. Dulu kios itu tak lain merupakan tempat usaha ayah Kabir. Semenjak ayahnya meninggal dan usaha yang digeluti mengalami kemunduran alias tutup, ibu dan kakaknya mengubah kios menjadi warung makan untuk menyambung hidup.
juga untuk membiayai sekolah Kabir. Rumah Kabir sendiri berada di gang kedua dari pertigaan tersebut. Di nomor 12 adalah rumahnya. Rumah sederhana ukuran 7 kali 12 meter dengan halaman tak begitu lebar. Memiliki pagar sebagai pembatas jalan dan mengelilingi rumah. Terdapat rooftop di lantai 2 yang dijadikan tempat menjemur baju dan lainnya. Juga ada satu kamar kecil yang dijadikan kamar Kabir, sementara ibu dan kakaknya masing-masing menempati kamar berukuran sedang di lantai 1. Setelah mengganti seragam sekolah, dengan bersepeda, ia berangkat ke toko swalayan. Toko itu milik dari teman ayahnya, sehingga ia bisa bekerja kendati tidak seharian penuh. Rombongan Zahra sudah sangat dekat dengan toko saat seorang wanita memakai baju terusan mengayuh sepedanya dengan riang. Senyum tersimpul indah di wajahnya dan berbelok ke toko. Tepat di pelataran toko swalayan itu, ia memarkir sepeda, kemudian melangkah masuk tanpa menoleh ke sekeliling. Entah kenapa, seketika itu jantung Zahra berdegup kencang. Ketegangan menghampiri dirinya sehingga ia terdiam mematung. "Kamu kenapa?" tanya Mariska yang sebenarnya merasakan sesuatu. "Iya Zahra," sambung Hana, juga merasakan sesuatu. "Itu cewek yang tadi," ucapnya terpotong. Tidak bisa meneruskan, khawatir perkataan itu terbukti benar adanya. "Ayolah pejuang cinta, pantang buat menyerah. Bukannya jelas itu temannya bilang dia jomblo," seru Mariska menyemangati. "Iya Zahra, itu artinya itu cewek bukan siapa-siapa. Mungkin sekedar mau beli apa gitu," sambung Hana menyemangati juga. "Aku harap begitu," ucap Zahra tak bertenaga. Seolah terkikis semangat dan tekadnya untuk mengejar cinta. Langkah kaki Zahra kini tak seperti yang tadi. Sebaliknya, Hana dan Mariska lah yang menyeretnya. "Zahra, kalau cinta itu harus diperjuangkan, jangan mudah melempem," tegur Mariska, membakar kembali rasa cinta yang menciut. Zahra terdiam sejenak, wajahnya tertunduk ke bawah menatap trotoar jalan. Namun tak seberapa lama, terangkat kembali dengan tampang yang tidak lesu seperti tadi. "Ayo, apapun rintangan akan aku perjuangkan. Pantang buat mundur sebelum hati diraih," kata Zahra, menyemangati diri sendiri. Bersama ketiganya berjalan ke toko. Mariska lebih dulu masuk, disusul Zahra dan Hana. Seperti ide yang telah terkonsep tadi, Mariska menjadi promotor dalam memulai perbincangan agar terlihat natural sikap mereka. "Kita beli apa ya kalau mau jenguk orang sakit?" ujarnya dengan sengaja mengeraskan suara, kendati tidak menoleh ke Kabir yang saat itu sedang menata barang di rak. Sementara wanita yang tadi berada di meja kasir, menemani petugas kasir, tepatnya sesekali memperhatikan cowok itu. Terus mereka berjalan ke stan makanan sambil berbincang seputar tema menjenguk orang sakit. Kabir yang mendengar mereka sedang berdiskusi tak kuasa hanya diam mendengarkan. "Maaf, ada yang bisa saya bantu?" kata Kabir bertanya dari tempat dia menata barang. Mereka bertiga menggunakan kesempatan itu buat menoleh ke Kabir. Sontak mata Kabir terbelalak. Lagi-lagi tak disangkanya bisa bertemu dengan Zahra. "Ini kebetulan apa mimpi?" batinnya bertanya-tanya. Agak curiga juga, namun sekalipun itu bukan kebetulan, ia juga tidak keberatan bertemu lebih sering. Syukur-syukur menjadi saling kenal. "Loh, kamu?" seru Hana, mulai mengambil peran sebagai tokoh pendukung. "Kalian kenapa bisa mampir ke toko ini?" sahut Kabir melempar tanya. Pertanyaan yang sudah diantisipasi sebelumnya oleh mereka bertiga. Sambil melempar senyum, Mariska membantu Zahra menjawabnya. "Oh, kita mau jenguk teman yang lagi sakit di dekat sini, tapi gak bawa apa-apa. Pas lihat ada toko jadinya kita mampir dulu," ucapnya dengan lancar dan santai. "Dekat sini," seru Kabir cukup tersentak. "Iya," sahut Hana. Zahra sendiri malah diam, masih tak bisa mengatasi dadanya yang berdebar kencang, disusul gelombang panas menyelimuti sekujur tubuh. "Saya hafal betul daerah sini. Emang di mana alamatnya?" kata Kabir tulus bertanya. "Kalau bisa jangan memakai kata saya,
Bukannya kita ini seumuran, ujar Mariska, merasa canggung saja dengan perkataan sopan. Iya, sekalipun beda, paling selisihnya 2 atau 1 tahun, sambung Hana. Oh gitu ya, ngomong-ngomong, rumah temannya kalian di dekat sini di mana? Kata Kabir, masih ingin tahu di mana teman mereka bertiga tinggalnya. Tangan Mariska menyelinap, bergerak ke belakang dan mencubit Zahra yang hanya bengong. Cukup membuahkan hasil. Cewek itu tersentak kesadarannya. Oh, itu rumahnya di perumahan dekat sini, kata Zahra. Akhirnya bisa bersuara juga. Perumahan dekat sini? Jalan masuk di depan rumah sakit swasta itu kah maksud kalian? Lanjut Kabir bertanya. Iya di sana, seru Zahra, tidak panjang lebar. Itu cewek rumahnya di sana, ujar Kabir, menunjuk ke cewek yang menemani petugas kasir. Kepala 3 wedding page berputar, menoleh ke cewek yang ditunjuk oleh Kabir. Berikutnya, bersamaan, kepala ketiganya berputar lagi memandang Kabir. Apakah itu cewekmu? Tanya Hana tiba-tiba. Kabir tidak memberi jawaban, hanya menyeringai saja. Sebaliknya, ia mengubah pembicaraan, tidak suka membahas yang tidak ingin dibahas. Oh, kalian gak ambil keranjang belanjaan? Tanyanya saat melihat tangan ketiganya dalam keadaan kosong. Iya lupa, seru Mariska. Ia hendak melangkah namun dihentikan oleh Kabir. Cowok itu dengan tulus mengusulkan diri, kemudian berjalan ke depan mengambil keranjang belanjaan yang berada di dekat meja kasir. Saat tangannya baru saja meraih keranjang paling atas, cewek yang tadi dibicarakan menyapanya. Ketiga wedding page menjadi tegang, terutama Zahra waspada hati. Kabir, panggil cewek yang memiliki nama Santi. Kabir menoleh, sembari tangannya tetap mengambil keranjang itu. Kabir, apa kamu ikut kegiatan di sekolah Kamis besok? Tanyanya, sekedar ingin mengobrol saja. Iya, maaf aku masih banyak kerjaan, jawab Kabir, sekaligus minggat dari sana. Berjalan cepat ia menuju stan makanan, menghampiri 3 cewek yang memperhatikan dirinya dengan tatapan penuh tuntutan, penjelasan sepertinya. Ini, ucap Kabir, menyodorkan keranjang belanjaan. Ngomong-ngomong, kita jadi beli apa ini? Seru Hana, memecahkan kebisuan. Sebaiknya kalau buat jenguk orang sakit belikan buah aja, kata Kabir memberi masukan. Buah? Tapi anaknya suka ngemil, sahut Zahra, mengarah pada Mariska yang doyan ngemil. Dirinya juga suka ngemil tapi tidak separah Mariska. Itu juga karena di rumah banyak CCTV berjalan yang siap menegur terutama sang ayah. Beliau akan mengomel jika melihat anaknya tidak mengerem makanan yang masuk ke dalam perut. Bukan masalah di mana makanan itu beli, tapi memaksa pencernaan bekerja terus itu tidak baik menurut Pak Fadil. Dalam dunia kesehatan memang benar adanya dan itu diterapkan oleh Pak Fadil pada keluarganya. Kepada ketiga anak mereka yang belum terlalu peduli akan kesehatan tubuh mengingat usia mereka masihlah muda. Orang sakit dikasih cemilan, gak baik buat kesehatan, timpal Kabir. Lantas, seru Zahra, kita beli buah, mungkin kue kering juga bisa, kata Mariska, memberi masukan yang jelas hanya ditujukan pada selera ngemilnya saja. Kalau stan buah ada di depan sebelah kanan, ucap Kabir sembari menunjuk ke arah kanan. Oh, makasih, ucap Zahra, mengulurkan tangan untuk mengambil keranjang yang sudah sedari tadi disodorkan. Meski masih belum puas, Zahra berjalan ke sisi kanan menuju stan buah. Di sana, mereka bertiga masih berdiskusi buah apa yang akan mereka beli. Kabir sendiri tak langsung kembali ke belakang, ke gudang. Dengan sengaja, ia berlama-lama menata beberapa barang toko. Setelah tadi menata di bagian makanan, kini berganti ke bagian produk rumah tangga. Telinganya mendengarkan setiap obrolan yang keluar dari mulut ketiganya. Untunglah tidak ada pembahasan mengenai topik pengejaran cinta. Mereka hanya berdiskusi memilih buah, juga beberapa kue kering dan yang pasti cemilan. Zahra, kita ini bayarnya patungan apa gimana? Tanya Hana. Pertanyaanmu sudah jelas menyiratkan ke aku, jawab Zahra. Mariska tertawa kecil. Ngomong-ngomong, uang jajanmu sebulan berapa? Tanya Mariska, sekedar ingin tahu saja.
Kalau uang jajanmu berapa? Secara bokap lo kan staf di kantor imigrasi, punya jabatan pula, sahut Zahra, tidak kalah akal. Tetap kalah bila dibandingin sama Putri dari pemilik klinik kelas 1 Bakti Husada ini, ujar Mariska yang juga tidak mau kalah. Kenapa malah ngomongin uang jajan? Sambung Hana berniat menyundahi. Anaknya pemilik dealer motor One Heart gak terima, ujar Mariska menimpali. Sudah ayo buruan biar aku gak telat balik ke rumah, kata Zahra menyudahi. Kompak keduanya menimpali. Putri Tiger Wood bertitah. Kemudian tertawalah mereka berdua meledek Zahra yang tidak memiliki kebebasan seperti mereka. Bahagia ya kalian, teruslah tertawa selagi bisa, ucap Zahra kesal. Setelah mengisi keranjang belanja, mereka bertiga berjalan ke meja kasir untuk membayar apa yang mereka beli. Kabir mencuri pandang dari jarak beberapa meter sambil terus mengerjakan pekerjaannya. Ingin rasanya ia datang, menghampiri sekaligus mengantar mereka setidaknya sampai depan toko agar bisa mendekati Zahra. Sayangnya ia tidak memiliki cukup keberanian. Namun sepertinya takdir masih memberikan kesempatan. Tiba-tiba saja petugas kasir memanggilnya. Cepat Kabir mendatangi. Ada apa? Tanyanya sambil mencuri pandang pada 3 cewek itu. Ini trouble lagi, jawab petugas kasir tersebut. Kabir melangkah masuk dan petugas itu bergeser memberi ruang baginya. Santi masih di tempat, tak beranjak dari duduk manisnya. Ia memandang Kabir terang-terangan, bahkan di hadapan mereka bertiga. Kabir, ngomong-ngomong, dari mana kecerdasanmu menangani komputer? Ujar Santi memecahkan keheningan, juga mengambil celah untuk bisa mengajak bicara Kabir. Suara Santi memancing 3 cewek itu mengarahkan perhatian ke arahnya, terutama Zahra yang mulai waspada hati. Sebelum menjawab, bola mata Kabir melirik ke Zahra. Entah kenapa ia ingin tahu bagaimana reaksi cewek itu mendapati Santi yang sok akrab dengannya. Bukannya kita diajari di sekolah, jawab Kabir dengan balik bertanya. Iya memang diajari, tapi aku rasa kemampuanmu melebihi yang lain. Itu sebabnya banyak yang menyukaimu, termasuk aku menyukaimu, sahut Santi tak malu mengungkapkan isi hati. Di sekolah mereka berdua memang sering dikait-kaitkan, dijodoh-jodohkan tepatnya. Namun hingga kini meski banyak yang menilai mereka pasangan serasi, Kabir tidak pernah menunjukkan ketertarikannya pada Santi. Sikapnya juga biasa saja, walaupun Santi tak sungkan menunjukkan perasaannya dimanapun dan kapanpun. Santi sendiri tidak terlalu menonjol dalam akademik. Ia populer di sekolah, lantaran tak lain ia adalah atlet renang yang sering mengharumkan nama sekolah setiap ajang perlombaan antar sekolah digelar. Zahra terlihat tidak tenang, bahkan wajah cantiknya kini tak nampak lagi. Kabir merasakannya, tidak ingin terjadi kesalahpahaman. Akhirnya cowok itu memberanikan diri menimpali perkataan Santi. Menyukai hampir sama dengan mengagumi, dan itu bisa didasari beberapa hal. Salah satunya seperti pendapatmu tadi, so jangan salah menilainya, kata Kabir yang sebenarnya tertuju pada Zahra. Apa kata itu tertuju padaku? Batin Zahra bertanya. Entah kenapa hatinya terusik akan kata yang diucapkan cowok itu, dan kecemasan yang tadi hinggap berangsur memudar. Wajah Zahra yang kembali cerah melegakan hati Kabir. Diabaikannya Santi yang berusaha membuat obrolan. Rasain kamu sok cantik, sok akrab, umpat Mariska dalam hati. Turut senang karena Kabir tidak merespon. Hana juga demikian. Ia melempar senyum pada petugas kasir itu dan juga Santi. Kira-kira lebih dari 5 menit akhirnya komputer bisa teratasi. Kabir pun undur diri dari sana. Namun sebelum menghilang dari pandangan, ia terang-terangan menoleh ke mereka bertiga dan melempar senyum, kendati hanya singkat saja. Jantung Zahra serasa mau copot mendapat senyuman singkat dari cowok pujaannya itu. Wajahnya tertunduk seketika, menyembunyikan rona merah di pipinya. Tak sabar menunggu hari saat aku bisa dekat sama dia, ucap batin Zahra saat mendapat senyuman dari cowok yang telah membuatnya jatuh cinta, bahkan sudah pada pandangan pertama. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen,
share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.